Oke, yang pertama kalau denda pelayanan itu berbeda dengan tunggakan. Ya, tunggakan itu adalah kalau dia menunggak pembayarannya. Jadi kalau denda pelayanan itu ketika peserta yang menunggak tadi setelah 45 hari dari menunggaknya tadi, ya setelah aktifnya tadi, dia mendapat rawat inap. Jadi kena denda pelayanan kesehatan namanya. Itu 5% dikali diagnosa ya, dikali bulan menunggak. Jadi itulah peserta tersebut sudah terkena dendanya. Jadi harapannya memang masyarakat atau peserta JKN ini jangan sampai menunggak. Gitu. Itu adalah suatu kewajiban ya bagi peserta kalau misalnya preminya menunggak. Gitu. Jadi kalau peserta yang kena denda ini, setiap dia mendapatkan pelayanan rawat inap, itu akan terkena denda pelayanan kesehatan selama rentang waktu 45 hari tadi yang saya sampaikan, dari dia aktif melunasi tunggakannya tadi. Gitu. Oke, yang pertama kalau denda pelayanan itu berbeda dengan tunggakan. Ya, tunggakan itu adalah kalau dia menunggak pembayarannya. Jadi kalau denda pelayanan itu ketika peserta yang menunggak tadi setelah 45 hari dari menunggaknya tadi, ya setelah aktifnya tadi, dia mendapat rawat inap. Jadi kena denda pelayanan kesehatan namanya. Itu 5% dikali diagnosa ya, dikali bulan menunggak. Jadi itulah peserta tersebut sudah terkena dendanya. Jadi harapannya memang masyarakat atau peserta JKN ini jangan sampai menunggak. Gitu. Itu adalah suatu kewajiban ya bagi peserta kalau misalnya preminya menunggak. Gitu. Terus bang, ini bang masalah apa? Ini kan bang dia 2 kali apa nih bang? 2 kali denda ini. Ini gimana ini bang apanya? Ya. Okay. Jadi kalau peserta yang kena denda ini, setiap dia mendapatkan pelayanan rawat inap, itu akan terkena denda pelayanan kesehatan selama rentang waktu 45 hari tadi yang saya sampaikan, dari dia aktif melunasi tunggakannya tadi. Gitu. Jadi untuk toleransinya nggak ada bang, gimana apanya? Apabila nggak, ini kan cerita orang nggak mampu bang, kan gitu kan? Dia kan harus menyediakan denda itu baru diri bisa dirawat gitu bang. Itu gimana menurut abang bang? Karena itu kan sudah tersistem ya, otomatis ya. Dan kita juga kan sesuai dengan aturan dari Perpres. Jadi kita hanya mengikuti regulasi yang ada. Jadi kita nggak bisa bikin kebijakan atau lain-lainnya juga. Jadi kalau misalnya ada lah bang kemarin denda pelayanan uang si yang peserta ini bang, itu kemana lagi, balik lagi atau itu gimana tuh bang, ke rumah sakit asal lagi gitu kan? Yang pasti kalau untuk BPJS Kesehatan itu ya mengcover peserta yang aktif dan peserta dan masyarakat yang sudah mendaftar sebagai peserta. Jadi kalau misalnya dia belum mendaftar, ya mungkin tidak bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya, gini bang, contohnya kan ini kan si peserta dia kan dirujuk oleh pihak rumah sakit nih. Oke, yang pertama kalau denda pelayanan itu berbeda dengan tunggakan. Ya, tunggakan itu adalah kalau dia menunggak pembayarannya. Jadi kalau denda pelayanan itu ketika peserta yang menunggak tadi setelah 45 hari dari menunggaknya tadi, ya setelah aktifnya tadi, dia mendapat rawat inap. Jadi kena denda pelayanan kesehatan namanya. Itu 5% dikali diagnosa ya, dikali bulan menunggak. Jadi itulah peserta tersebut sudah terkena dendanya. Jadi harapannya memang masyarakat atau peserta JKN ini jangan sampai menunggak. Gitu. Itu adalah suatu kewajiban ya bagi peserta kalau misalnya preminya menunggak.
gitu. Terus bang, ini bang masalah apa? Ini kan bang dia 2 kali apa ini bang? 2 kali denda ini. Ini gimana ini bang apanya? Ya. Jadi kalau peserta yang kena denda ini, setiap dia mendapatkan pelayanan rawat inap, itu akan terkena denda pelayanan kesehatan selama rentang waktu 45 hari tadi yang saya sampaikan, dari dia aktif melunasi tunggakannya tadi gitu. Jadi untuk toleransinya nggak ada bang? Gimana apanya? Apabila nggak, ini kan cerita orang nggak mampu bang kan gitu kan? Dia kan harus menyediakan denda itu baru diri bisa dirawat gitu bang. Itu gimana menurut abang bang? Karena itu kan sudah tersistemnya otomatis ya, dan kita juga kan sesuai dengan aturan dari Perpres. Jadi kita hanya mengikuti regulasi yang ada. Jadi kita nggak bisa bikin kebijakan atau lain-lainnya juga. Jadi kalau misalnya ada lah bang kemarin denda pelayanan uang si yang peserta ini bang, itu kemana lagi? Balik lagi atau gimana tuh bang? Ke rumah sakit asal lagi gitu? Kan Yang pasti kalau untuk BPJS Kesehatan itu ya mengcover peserta yang aktif dan peserta dan masyarakat yang sudah mendaftar sebagai peserta. Jadi kalau misalnya dia belum mendaftar, ya mungkin tidak bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Gini bang, contohnya kan ini kan si peserta ini bang kan dirujuk oleh pihak rumah sakit nih, kan disuruh menyiapkan uang 4 juta tuh bang, denda pelayanannya katanya kan udah dihitung rinciannya kan gitu, nggak ada lah duit dia bang. Nah gimana itu bang? Apa dia harus balik lagi atau gimana bang? Gimana ini? Kalau itu ya memang wajib dibayarkan. Kalau memang itu ya memang harus wajib dibayarkan. Karena itu konsekuensi kalau misalnya denda. Berarti kalau nggak dibayarkan bang, berarti hitungan umum dia gitu. Kalau nggak dibayarkan, Nah, nggak ada ini cerita uangnya bang kan gitu. Nah, denda itu tadi ada nggak pihak BPJS toleransi terhadap warga yang nggak mampu? kalau warga yang tidak mampu itu nanti tidak di sininya ya. Mungkin lebih ke arah pemerintah daerah kalau masalah tidak mampu. Tapi kalau BPJS sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, kalau masalah dibilang tidak mampu atau tidak mampunya, itu nanti bisalah pemerintah daerah atau yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita sesuai dengan aturan yang ada, kalau yang peserta menunggak ya wajib kena denda apabila rawat inap. Kecuali rawat jalannya, kalau rawat jalan nggak ada denda. Berarti harus bayar lah bang ya. Wajib. Jadi kalau misalnya nggak ada uangnya bang gimana tuh bang? Sudah konfirmasi dulu sama pesertanya kan gitu. Apakah memang bisa dilanjutkan, apakah tidak? Saya rasa itu bisa didiskusikan di situ. Dengan siapa saya bicara itu bang? Izin bang. Ya, Rahman Cahyo, Sebagai apa bang? Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik. Oke, terima kasih Bang ya atas penjelasannya.